Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Jumpa lagi dengan Bu Tari. Masih semangat ya belajarnya sampai hari ini. Nah, kita masih belajar di tema 2, subtema 3, pembelajaran ke-6. Nah, tentunya anak-anak sudah mendapatkan banyak materi dari beberapa pelajaran yang kita pelajari bersama. Bagaimana kabar anak-anak pada pagi hari ini? Tentunya sehat, semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sudah siapkan belajar dengan Ibu? Nah, jangan lupa sarapan ya. Dan tolong sekarang siap-siap di depan HP kamu, melihat video dan mengerjakan tugas apa yang diberikan bu guru kalian di grup WA kelas kalian masing-masing. Siap belajar ya hari ini ya. Udah, hari ini kita mulai. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa bersama yang kita baca akan menambah lancarnya kegiatan kita di hari ini. Nah, anak-anakku semua, di pembelajaran 6 kali ini kita akan belajar tentang teknik mewarnai gambar. Nah, anak-anakku senang kan semuanya jika berhubungan dengan gambar. Nah, bagaimana ya tekniknya? Bagaimana ya caranya? Untuk itu selalu simak penjelasan dari Bu Tari berikut ini. Di dalam pembelajaran kali ini, anak-anakku harus bersikap percaya diri, cermat, dan disiplin agar tujuan pembelajaran kita dapat tercapai dengan baik. Nah, siap ya? Simak ya. Pada pembelajaran 5, kamu telah membuat sketsa gambar cerita sesuai tema yang telah kamu pilih. Sekarang saatnya kamu mewarnai gambar. Ada 2 macam teknik pewarnaan, yaitu pewarnaan basah dan pewarnaan kering. Teknik pewarnaan basah adalah pewarnaan menggunakan media yang memerlukan pengencer, misalnya tinta, cat air, atau cat minyak. Sebaliknya, teknik pewarnaan kering adalah pewarnaan menggunakan media yang tidak memerlukan bahan pengencer, misalnya pensil warna, krayon, oil, pastel. Rangkaian gambar berikut merupakan gambar dari sebuah cerita tentang seorang anak yang tidak mau bekerja sama dengan temannya dalam menyelesaikan tugas mewarnai. Saat melihat teman lain sudah menyelesaikan tugas, si anak mau bekerja sama untuk segera menyelesaikan tugas. Perhatikanlah contoh gambar yang diwarnai dan yang belum diwarnai. Perhatikan contoh gambar berikut ini. Gambar di atas adalah contoh gambar anak yang tidak bisa bekerja sama. Gambar pertama, Jaka dan Rudi diberi gambar dan harus diwarnai. Gambar kedua, Jaka mulai mewarnai gambar, namun Rudi masih saja bermain. Gambar ketiga, teman-teman lain pun selesai mewarnai dan menyerahkannya kepada bu guru. Gambar keempat, Rudi meminta maaf kepada Jaka. Nah, dalam cerita bergambar di atas anak-anak, terdapat contoh sikap bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Sikap tanggung jawab memang harus dilatih sejak kecil supaya menjadi kebiasaan hingga kita dewasa nanti. Anak-anak juga loh ya, harus mulai membiasakan diri untuk bersikap tanggung jawab atas segala hal, terutama tentang tugas belajar kalian di rumah. Sanggup kan?
Tanggung jawab harus ada dalam setiap diri manusia agar kita menjadi manusia yang berkualitas dan bermutu baik. Akibat jika siswa tidak melaksanakan tanggung jawab di sekolah, di rumah, dan di masyarakat, yang pertama adalah jika siswa tidak melaksanakan tanggung jawab di sekolah, maka akan berpengaruh terhadap nilainya. Yang kedua, jika siswa tidak melaksanakan tanggung jawabnya di rumah, maka hal tersebut akan menjadi kebiasaan buruk hingga dewasa. Siswa harus berlatih melaksanakan tanggung jawabnya, mulai dari belajar, mengerjakan PR, hingga membantu orang tua. Yang ketiga, jika siswa tidak melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat, maka hal tersebut akan mempengaruhi kegiatan sosialnya bersama masyarakat sekitarnya. Apakah gambar ceritamu sudah selesai kamu warnai? Apakah kamu juga menuliskan teks sesuai gambar ceritamu? Jika gambar ceritamu sudah selesai kamu warnai dan ditulisi teks cerita, tunjukkan kepada teman-teman dan bapak atau ibu gurumu. Ceritakan gambarmu, lakukan bergantian dengan teman-temanmu. Kamu dan teman-temanmu telah membuat gambar cerita dan mempresentasikannya. Bagaimana? Apakah kamu puas dan bangga terhadap hasil karyamu? Apakah teman-temanmu juga mengakui keindahan karyamu? Bagaimana dengan hasil karya gambar cerita teman-temanmu? Pasti bagus juga, bukan? Supaya hasil karyamu dapat dilihat dan dinikmati oleh banyak orang, buatlah pameran kecil-kecilan. Tempelkan hasil karyamu pada majalah dinding sekolahmu. Kalian juga dapat menempelkannya pada sebilah papan triplex, lalu letakkan pada dinding luar kelasmu. Teman-temanmu dari kelas lain, adik kelas, kakak kelas, dan bapak ibu guru akan dapat melihat dan menikmati hasil karya kalian. Menyenangkan, bukan? Perhatikan contoh penataan hasil karya gambar cerita di samping ini. Anak-anakku semua sudah paham kan? Nah, Putari kira anak-anak sudah pandai dan mempunyai kreativitas tinggi dalam hal pewarnaan gambar. Nah, sekarang kalian boleh menggambar bebas dan boleh mempraktekkan teknik pewarnaan seperti yang dijelaskan tadi. Dengan kegiatan ini, Putari harap kalian semakin kreatif, semakin mengembangkan bakat kalian dalam hal kesenian. Sekian dulu penjelasan dari Ibu. Jangan lupa anak-anak di rumah membantu orang tua, anak-anak mengerjakan tugas, anak-anak disiplin dalam berbagai hal, dan selalu menjalankan sholat 5 waktu. Cukup sampai di sini. Ada kurang lebihnya Putari mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.